Oke, halo teman-teman. Jadi di video kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang sudah Mimin bahas sebelumnya. Tapi sekarang Mimin akan mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah support channel ini, yang dimana channel ini telah mencapai 1000 subscriber. Sedikit informasi, jika Mimin nanti update video terbaru tapi durasi 1 jam, maka itu artinya Mimin sedang mengejar 4000 jam tayang. Ya udah, itu aja informasi dari channel ini. Kita akan langsung masuk ke isi videonya, yang dimana Jian sedang memaksa mengalirkan energi Qi untuk menekan telapak tangan beracun. Jian juga sedang berpikir bagaimana akhir yang sempurna. Tapi Jian tidak menyangka bahwa tetua Q memanfaatkan akting dirinya untuk melarikan diri. Setelah itu Jian berpindah ke alam bawah sadarnya, yang dimana Jian bingung benda apa yang sebenarnya berada di depannya. Benda itu juga mirip sekali dengan portal teleportasi yang berwarna keemas-emasan. Jian berpikir bahwa energi spiritual dari kehidupan yang sebelumnya itu sudah menipis, dikarenakan Jian menggunakan metode rahasia yang sangat menguras banyak energi spiritual. Jika dari kehidupan yang sebelumnya Jian hanya melepaskan ledakan energi spiritual secara acak, maka itu sudah cukup untuk melenyapkan tetua Q dengan sangat mudah. Dikarenakan Jian penasaran dengan benda yang misterius itu, Jian berjalan mendekati benda misterius itu. Jian berniat menyentuhnya. Tapi Jian mengurungkan niatnya untuk menyentuh benda misterius itu, dikarenakan Jian ingin memulihkan basis kultivasinya hingga 10% saja. Itu juga lebih dari cukup untuk melindungi sekte ini dari serangan kultivator jahat nanti. Lalu Jian pun terbangun dari pingsannya. Setelah terbangun, Jian merasakan tubuhnya sangatlah nyaman. Jian berpikir apakah para tetua memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka Jian dengan sangat cepat. Tapi Jian menyadari sesuatu, bahwa ada yang aneh pada dirinya. Jian bingung apa yang harus dirinya lakukan pada situasi saat ini, yang dimana ada seseorang yang sedang memegang erat kaki Jian. Tiba-tiba Jian dikagetkan Seng yang menanyakan apakah Seng terlalu banyak bergerak sehingga membangunkan master sekte kecil. Jian panik dikarenakan dirinya berada dalam situasi yang seperti ini. Jian meminta kepada Seng agar berhenti dikarenakan dirinya merasa tidak nyaman. Seng mengatakan bahwa sejak Jian kembali dari aula utama, pada saat itu Jian masih pingsan. Jadi Seng takut nantinya Jian akan ngompol. Oleh karena itu dirinya akan membersihkannya. Jian yang mendengarnya sangat terkejut dikarenakan Seng mengatakan hal yang seperti itu dengan mudahnya. Jian turun lalu berusaha untuk memakai pakaiannya kembali, dikarenakan Jian tidak mau masalah ini menyebar ke alam atas. Jika tersebar, maka Jian akan menjadi bahan tertawaan mereka. Seng mencoba membantu Jian untuk memakai pakaiannya. Seng mengatakan mengapa Jian merasa malu hari ini. Seng dulunya sering melakukannya untuk Jian. Jian mengatakan bahwa Jian tidak butuh bantuan Seng dikarenakan Jian bisa melakukannya sendiri. Pada saat Jian menahan tangan Seng Jian menyadari sesuatu. Jian menanyakan kepada Seng mengapa Seng tidak memiliki denyut nadi. Seng yang mendengarnya menanyakan kepada Jian bagaimana Jian bisa mengerti hal yang seperti itu. Jian mengatakan bahwa fisik Seng sangatlah aneh dikarenakan tidak ada denyut nadi, tidak ada detak jantung, tidak ada basis kultivasi, bahkan tidak ada aura. Jian menanyakan apakah Seng diatur oleh ayahnya untuk selalu berada di sisi Jian. Seng minum segelas air putih. Seng menanyakan kepada Jian mengapa hari ini Jian tiba-tiba menanyakan pertanyaan yang aneh seperti itu. Jian meminta agar Seng memberitahukan semuanya kepada dirinya.
Seng Er pun menceritakan bahwa dulunya Jiang Yun berkeliling dunia. Pada saat itu Jiang Yun menemukan dirinya dibuang di hutan belantara dikarenakan dirinya memiliki tubuh yang lemah. Setelah Seng Er dibawa kembali ke sekte, Master Sekte menemukan bahwa Seng Er tidak dapat berkultivasi dikarenakan fisik Seng Er sangatlah lemah. Seng Er mengatakan bahwa dirinya adalah mayat yang tidak dapat berkultivasi dalam kehidupan ini. Dengan tersenyum, Seng Er mengatakan bahwa sekarang ini bisa menjaga Jian sampai tumbuh dewasa. Pasti Master Sekte lama akan sangat puas karena bisa melihat Jian tumbuh dewasa. Jian memberikan pujian kepada Seng Er dikarenakan memang benar Seng Er menjaga Master Sekte kecil dengan baik. Seng Er juga mengorbankan hidupnya untuk melindungi sekte ketika sekte dikepung. Jian berpikir untuk membantu Seng Er membuka basis kultivasinya lalu berkultivasi bersama agar bisa naik ke alam immortal bersama. Kesenjangan antara batas atas dan batas bawah bukanlah suatu hal yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Jian telah melihat sendiri arogansi alam atas yang menghancurkan jiwa lalu terlahir kembali dalam satu hari. Menembus ranah integrasi hanya dalam waktu setengah bulan. Leluhur yang berkultivasi selama ribuan tahun di alam bawah akhirnya mencapai alam kesengsaraan. Setelah itu leluhur naik ke alam atas. Di alam atas tidak sebagus berkultivasi 3 hari di Tianzhou. Buku rahasia kuno mencatat bahwa ada tubuh yang tidak memiliki denyut nadi dan tidak dapat berkultivasi. Itu dikarenakan sebuah segel yang tidak terbuka. Orang yang memiliki segel itu seperti orang mati yang hidup. Akan tetapi jika segel itu dibuka, maka kemajuan dalam hal berkultivasi akan sangat cepat. Itu tidak terkalahkan pada tingkat yang sama seperti kultivator dari alam atas. Jian menanyakan apakah Seng Er ingin bisa berkultivasi. Seng Er mengatakan bahwa tentu saja dirinya ingin bisa berkultivasi, tapi masalahnya bagaimana dengan fisik yang dirinya derita. Jian dengan tatapan yang serius mengatakan bahwa fisik Seng Er sebenarnya tidak dapat dihancurkan. Seng Er memiliki tubuh yang sangat unik bernama Absolute Demon Body. Seng Er merasa Master Sekte kecil sangatlah lucu ketika Jian serius. Scene akan berpindah ke belakang Gunung Wujizong. Di Gunung Wujizong ini ada sebuah gua yang di dalamnya ada ayah Jian yang bernama Jiang Yun sedang fokus berkultivasi, yang dimana Jiang Yun menggunakan metode rahasia yang bernama lingkaran sihir 8 jantung menyala. Jiang Yun berusaha sekuat tenaga agar bisa menaikkan basis kultivasinya. Tapi sayangnya semua itu percuma saja dikarenakan Jiang Yun tidak bisa menahan serangan balik dari lingkaran sihir itu, yang membuat Jiang Yun tidak berhasil menaikkan basis kultivasinya. Energi spiritual dari lingkaran sihir itu perlahan menghilang dari pandangan mata. Jiang Yun mengatakan bahwa dirinya telah berulang kali mencoba untuk fokus menaikkan basis kultivasinya, tapi selalu saja tidak berhasil. Jiang Yun juga menambahkan bahwa serangan balik sihir sangatlah hebat. Hanya dalam waktu 5 hari saja Jiang Yun telah turun basis kultivasinya dari Chu Qiao menjadi Yuan Yin. Walaupun Jiang Yun telah menggunakan lingkaran sihir leluhur, tapi kekuatan Jiang Yun masih tidak pulih. Jiang Yun khawatir jika tidak ada kemajuan dalam hal berkultivasi dan terus saja mengalami penurunan basis kultivasinya, maka Jiang Yun bisa kembali menjadi manusia biasa yang tidak memiliki basis kultivasi sama sekali. Tiba-tiba ada bawahan Jiang Yun yang datang ingin memberitahukan kabar penting. Jiang Yun menanyakan kepada bawahannya apakah keadaan Jian baik-baik saja. Bawahan Jiang Yun mengatakan bahwa keadaan Jian baik-baik saja, bahkan jauh lebih baik daripada yang kita kira. Bawahan Jiang Yun juga menambahkan bahwa dirinya curiga kalau ada seseorang profesional yang berada di belakang Jian yang membantunya.
Jiang Yun menanyakan apakah benar ada seseorang profesional yang membantu Jian. Bawahan Jiang Yun mengatakan bahwa hari itu tetua Q memasuki istana lalu membuat keributan. Bawahan ini bersiap bertindak menghentikan kekacauan itu. Tapi tanpa diduga ada seseorang profesional yang datang. Lalu dengan kekuatannya dia berhasil membuat tetua Q ketakutan. Bawahan ini berpikir satu-satunya hal yang dapat menakuti tetua Q hanyalah seorang profesional yang memiliki level tinggi. Bawahan ini menduga kalau semua itu sudah direncanakan master, jadi dirinya tidak ikut campur. Jiang Yun bingung dari mana orang yang berada di ranah Chu Qiao Realm ini berasal. Apakah mungkin ada beberapa kultivator yang bisa memperhatikan fondasi sekte ini? Untuk sekarang keadaan masih bisa dikendalikan jika hanya tetua Q saja. Tapi jika ada master yang lain maka situasinya tidak akan bisa dikendalikan lagi. Jiang Yun memberikan perintah kepada bawahannya untuk mengawasi Jian dan berikan laporan kepada dirinya apapun yang terjadi. Setelah bawahan Jiang Yun menerima perintahnya, bawahan Jiang Yun pun pergi meninggalkan gua tempat Jiang Yun berkultivasi. Scene akan berpindah di luar sekte Wuji, yang dimana Sheng Er sedang bingung apa yang dikatakan Jian bahwa Sheng Er memiliki tubuh absolute demon body. Sheng Er tidak pernah mendengarnya dari master sekte sebelumnya. Di sini Jian akan menjelaskan bahwa ranah kultivasi dari kultivator realm rendah dipisah ke dalam 6 tingkatan, yaitu Liangqi, Juji Xuanyin, Qiu Qiao, Fenshin, Heti, Doujie. Hanya orang yang telah menyelesaikan tahap Doujie maka mereka akan naik ke God Mode. Pada saat Jian fokus berkultivasi, tiba-tiba Jian masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Jian berpikir untuk mengembalikan keadaan kultivasi aslinya yang akan menerobos ke ranah realm besar pertama. Semua itu Jian lakukan agar bisa membantu Sheng Er mendapatkan pecahan yang hilang. Jian penasaran dengan energi spiritual yang berada di depannya dikarenakan benda itu terus mengikuti dirinya. Jian berpikir apakah mungkin benda itu memiliki sesuatu yang berharga di kehidupan yang sebelumnya. Jian memasukkan tangannya ke dalam energi spiritual yang berada di depannya. Jian merasakan ada sesuatu yang berada di dalam energi spiritual itu. Jian berusaha sekuat tenaga untuk menarik benda yang berada di dalam energi spiritual itu. Setelah Jian berhasil menarik benda yang berada di dalam energi spiritual itu, ternyata Jian berhasil mendapatkan kembali pedang aslinya yang bernama Forest Sun Sword. Pedang Jian berwarna keemas-emasan dan juga ada energi spiritual yang mengelilingi pedang Jian. Jian berpikir walaupun terlahir kembali sebagai master sekte kecil, akan tetapi Jian masih memiliki Enfrit misterius, tapi tubuh pedang asli Jian juga tidak hilang. Dalam kehidupan yang sebelumnya, Jian terlahir dengan tubuh pedang. Jika Jian ditempatkan di realm atas, maka itu adalah fisik yang menakutkan dikarenakan tubuh pedang Jian sangatlah langka, hanya bisa terlihat selama 10.000 tahun sekali. Terlihat pedang di tangan Jian mulai muncul sebuah tulisan kuno. Lama-kelamaan tulisan kuno itu bertambah banyak lagi, bahkan cahaya emas keemasan makin bertambah terang. Jian dengan tertawa mengatakan bahwa itu adalah hukum alam, kekacauan yin dan yang, langit dan bumi. Jian menjelaskan Forest Sun Sword dengan satu pedang membuktikan kultivasi Jian masih ada. Bahkan dalam satu tebasan pedang saja bisa mengalahkan langit. Tapi masalahnya, apakah Jian berjalan di jalan yang telah Jian lalui pada kehidupan yang sebelumnya? Jian pun memutuskan ingin berjalan di jalan yang telah Jian pilih. Dengan lantang, Jian mengatakan langit dan bumi mengembangkan semua hal. Jalan transformasi dan primordit, jalannya tidak terlihat. Hari ini Jian akan mencoba memotong asal dengan pedang. Terlihat energi spiritual yang awalnya banyak sekarang mulai perlahan menghilang, lalu berubah menjadi sebuah tetesan air yang mengalir tenang.
Di sini Jian berusaha berkonsentrasi untuk fokus memahami ujung pedang agar bisa menguasai teknik memotong langit. Kegelapan tanpa batas seperti suara Jin kuno dan juga seperti bisikan dewa yang disebut jalan menuju kesederhanaan hanyalah lautan kepahitan. Pedang asli menghancurkan lautan kepahitan. Akankah lautan kepahitan tetap tanpa akhir ataukah akan dipotong terbuka? Semua pertanyaan mulai memasuki pikiran Jian. Jian bersiap melepaskan serangan pemotong langit dengan 2 jari. Jian pun berteriak, pedang asli terpotonglah, sebuah serangan yang dahsyat berhasil memotong lautan kepahitan. Dengan ekspresi sedih, Jian baru saja ingat sekarang bahwa Jian adalah Sword Master Jiang Ziki yang memiliki tubuh pedang murni dari Sekte Wuji sebagai master sekte ini. Sheng Er yang melihat Jian sedang berkultivasi mengatakan bahwa Jian telah memasuki keadaan pencerahan legendaris. Sheng Er menjelaskan bagi para kultivator kesempatan terbesar adalah memasuki keadaan pencerahan. Ada orang yang mengatakan kalau 1 kali pencerahan saja bisa bernilai latihan selama 1000 tahun. Sheng Er juga menambahkan jika Jian bangun, Sheng Er khawatir seluruh dunia kultivasi akan terkejut. Sementara itu kita akan diperlihatkan di bawah gunung Sekte Wuji, yang dimana banyak orang yang berlalu lalang, bahkan ada juga kultivator dari sekte lain yang ingin berkunjung ke Sekte Wuji. Kita akan berpindah ke tempat makan yang dimana orang-orang sedang membicarakan master Sekte Wuji yang terluka parah, bahkan basis kultivasinya turun. Mereka juga membicarakan Jian yang hanya berusia 3 tahun tapi harus mengambil alih posisi sebagai master Sekte Wuji. Bahkan Sekte Wuji sekarang anjlok dari sekte peringkat kedua menjadi sekte terburuk. Kita akan diperlihatkan 2 orang perempuan dari sekte lain yang turun gunung. Kakak senior menanyakan kepada adik junior, mengapa kau tinggal di gunung setiap hari? Kenapa kau tidak turun gunung dan jalan-jalan saja? Mau bagaimanapun, Sekte Wuji tidak layak untuk kita kunjungi. Adik junior meminta kepada kakak senior agar mencoba makanannya dikarenakan ini enak sekali. Setelah kakak senior menerima makanan itu, kakak senior meminta kepada adik junior agar memakannya cuma 1 tusuk saja. Dikarenakan mereka kesini bukan untuk berjalan-jalan dan mencoba makanan yang ada di sini. Dengan santainya, adik junior mengatakan bahwa sekarang itu Sekte Wuji telah berpindah tangan. Yang pertama, kita kesini untuk mengucapkan selamat kepada master sekte yang baru. Dan yang kedua, kita kemari untuk menemukan jawabannya. Kakak senior meminta kepada adik junior segera diam dikarenakan master sekte meminta kepada mereka agar tidak bicara terlalu santai. Adik junior mengatakan dirinya telah mengerti, tapi mengapa kakak senior lebih menjengkelkan dibandingkan master. Tiba-tiba langit berubah menjadi gelap gulita. Adik junior menanyakan kepada kakak senior sebenarnya apa yang terjadi. Terlihat cuaca berubah menjadi gelap gulita dan juga sepertinya akan terjadi sesuatu bencana. Kakak senior mengatakan bahwa itu adalah awan bencana. Adik junior menanyakan apakah itu disebut dengan alam bencana. Adik junior tidak menyangka ada seseorang yang memiliki kekuatan besar di Sekte Wuji. Kakak senior mengatakan awan bencana itu selama kamu berhasil melewati bencana ini, maka kamu bisa bangkit ke tahap memadamkan bencana. Kakak senior menduga bahwa mungkin saja kultivator dari tahap Transcending Duji dengan kekuatan yang hebat bisa mengatasi malapetaka. Mereka ingin melewati bencana dan naik ke Godheart. Scene akan diperlihatkan awan malapetaka lama-kelamaan mulai bergabung menjadi sebuah bola energi petir yang sangatlah besar. Akibat bergabungnya bola energi petir mengakibatkan hujan petir yang membuat para kultivator di bawah harus berusaha untuk menghindari sambaran petir malapetaka itu. Semua orang yang berada di bawah malapetaka petir itu berusaha menyelamatkan diri mereka masing-masing dengan cara bertiarap di tanah, dikarenakan mereka semua ketakutan dengan awan malapetaka. Pada saat malapetaka sedang mengamuk, tiba-tiba adik junior kebelet ingin pipis.
Kakak senior berpikir bahwa dirinya tidak menyangka ada orang kuat yang memilih melewati sekte Wuji. Jika dia memutuskan untuk mulai membantai seluruh wilayah, ini mungkin saja akan hancur dalam sekejap mata. Adik kakak ini sedang berbicara yang dimana adiknya tidak bisa merasakan energi spiritual sedikit pun. Kakaknya menjelaskan bahwa seseorang yang melewati bencana maka orang itu bisa menyerap sejumlah besar kekuatan energi spiritual hanya dalam satu tarikan napas saja. Energi spiritual berkumpul dengan cepat ke arah sekte Wuji, yang dimana energi spiritual itu berkumpul lalu masuk ke tubuh Jian yang sedang berkultivasi. Tiba-tiba sambaran petir malapetaka berhasil menghancurkan rumah yang digunakan Jian untuk berkultivasi. Walaupun rumah Jian hancur, tapi Xing Er berhasil selamat dikarenakan Jian menggunakan pelindung surgawi. Jian mengatakan bahwa Xing Er pingsan karena terkejut oleh sambaran petir yang secara tiba-tiba. Jian menanyakan kepada dewa apakah kalian cemburu pada kultivasi bocah ini sehingga tidak sabar ingin menyingkirkan dirinya. Tapi Jian malah memberikan pujian kepada dirinya sendiri yang dimana hanya dalam beberapa menit saja Jian berhasil menerobos 10 realm kecil satu demi satu. Tidak hanya itu saja, Jian sudah mendapatkan pondasi jalan hanya dalam satu napas saja. Dengan tertawa, Jian mengatakan jika langit tidak cemburu, lalu siapa lagi? Jian mengatakan bahwa petir malapetaka itu bukanlah masalah bagi dirinya. Tapi masalahnya jika Jian melanjutkannya, maka sekte Wuji akan hancur. Jian terbang meninggalkan sekte Wuji, itu semua Jian lakukan agar tidak menambah kehancuran akibat petir malapetaka. Scene akan berpindah ke dua kultivator yang sepertinya mereka berdua ingin pergi ke sekte Wuji. Adik junior mengatakan bahwa dirinya tidak mengerti mengapa kakak senior menyuruh mereka berdua untuk pergi ke sekte Wuji lalu memberikan ucapan selamat. Itu kan hanya sekte rendahan, kenapa kita berdua harus datang kemari? Kakak senior meminta kepada adik junior agar tidak membicarakan omong kosong dikarenakan kakak senior melakukan semua ini pasti punya alasan sendiri. Adik junior membenarkan perkataan dari kakak senior. Adik junior meminta kepada kakak senior agar melihat ke depan. Kakak senior mengatakan bahwa itu adalah awan bencana yang sepertinya menuju ke sekte Wuji. Mereka berdua bertanya-tanya apakah mungkin sekte Wuji bisa selamat dari amukan bencana petir itu. Adik junior berencana jika dirinya bertemu dengan orang yang telah melewati bencana petir itu, dirinya akan bersujud dan meminta dia menjadi masternya. Kakak senior mengatakan jangan bercanda, itu semua pasti mustahil untuk kita menjadi murid dari orang yang telah melewati bencana petir. Kakak senior menambahkan kita tidak sia-sia datang ke sekte Wuji dikarenakan mereka akan melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa sebuah sekte akan dihancurkan oleh bencana petir. Sejauh ini sekte kita tidak ada seorang pun yang telah melangkah ke dalam malapetaka. Adik junior menanyakan kepada kakak senior apakah ukuran awan bencana itu bertambah banyak. Kakak senior mengatakan bahwa mungkin saja awan bencana itu memanglah bertambah. Kakak senior dengan panik mengatakan bahwa awan bencana itu bukanlah bertambah tapi malah berjalan menuju ke arah mereka. Sontak saja mereka berdua pun berusaha melarikan diri dari awan bencana itu. Pada saat mereka berdua sekuat tenaga melarikan diri dari awan bencana itu, tapi tanpa mereka sadari di belakang mereka ada Jian yang sedang terbang ke arah mereka. Jian yang terbang melihat dua orang kultivator yang sepertinya berusaha melarikan diri. Jian yang melihat dua kultivator melintas di depannya berusaha menyapa mereka berdua dengan mengatakan, "Halo teman kultivator, bisakah kalian menyingkir dari jalannya dikarenakan Jian ingin lewat sebentar?" Jian menambahkan bahwa hari ini cuaca sedang mendung, sepertinya akan turun hujan. Jadi Jian meminta kepada mereka agar segera pulang. Tiba-tiba Jian dikagetkan oleh petir yang menyambar ke arah dirinya dengan sangat cepat. Alhasil Jian yang tidak waspada terhadap sambaran petir yang datang langsung menerima sambaran petir itu tanpa persiapan, yang membuat para kultivator yang ada di bawah Jian hampir saja terkena dampak dari sambaran petir itu.
Walaupun mereka berdua berhasil selamat dari sambaran petir malapetaka, akan tetapi mereka berdua masih saja menerima dampaknya walaupun tidak menerima secara langsung. Tapi jantung mereka terasa hancur dikarenakan tekanan petir malapetaka itu yang sangatlah kuat. Bahkan senjata sihir yang diberikan kakak senior kepada dirinya hancur sepenuhnya. Mereka berdua bingung mengapa orang yang melewati awan malapetaka itu terlihat seperti anak kecil. Jian marah-marah kepada dewa dikarenakan seenaknya saja memberikan sambaran petir secara tiba-tiba. Jian menanyakan kepada dewa apakah tidak melihat orang yang berada di sekitar sini. Jian hampir saja melukai mereka. Kakak senior menduga bahwa orang yang menjalani malapetaka itu sepertinya akan menjalani jalan menuju kesederhanaan peremajaan. Kakak senior tertawa karena tidak menyangka akan melihat kekuatan kenaikan bersama adik junior. Tiba-tiba petir malapetaka pun muncul kembali, tetapi malapetaka itu sepertinya terlihat berbeda. Lama-kelamaan awan bencana itu mulai membentuk sebuah petir yang sangatlah mengerikan. Adik junior tidak mengerti apa yang terjadi, mengapa malapetaka petir itu tidak berakhir. Ternyata malapetaka petir itu berubah menjadi bencana immortal yang bersiap menyambar Jian yang berada di bawahnya. Oke, sampai di sini aja dulu videonya. Jika kalian suka silahkan komen ya. Nanti Mimin akan berusaha memperbaiki kesalahan yang ada di video ini. Oke, ditunggu aja update terbaru dari channel ini. Dan bye-bye.